Haleluya, shalom saudara-saudara. Saya mengucapkan selamat datang dalam channel saya ini, channel pecinta firman Tuhan. Saya berharap saudara-saudara melalui channel ini saudara diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan. Saya mohon dukungan dari saudara-saudara para pecinta firman untuk memberikan like, subscribe, komen. Dan apabila saudara diberkati melalui channel ini, boleh saudara share bagi teman-teman sehingga semakin banyak orang diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih saudara-saudara sudah bergabung dengan channel ini, dan yang belum bergabung silakan bergabunglah bersama-sama dengan kami. Dan jika saudara-saudara memiliki pokok-pokok doa yang ingin didoakan secara pribadi, tinggalkan komentar Anda di bawah kolom komentar video ini, dan saya akan mendoakan saudara secara khusus. Baik, pada saat kesempatan ini saudara-saudaraku, saya ajak saudara membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-23, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Persiapkan Alkitab saudara. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Allah, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Allah, dan urapi hamba-Mu, dan kiranya kebenaran ini memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan dan memberitakan firman Allah. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Mazmur 23 ini merupakan Mazmur yang paling indah di dalam kitab ini. Bahkan saudara-saudaraku, Mazmur 23 ini banyak diubah menjadi lagu, ya, lagu-lagu yang cukup terkenal. Misalnya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan lain sebagainya. Mazmur ini ditulis sendiri oleh Daud setelah ia naik takhta kerajaan Israel. Pernyataan Daud dalam Mazmur 23 ini tidak terlepas dari pengalamannya sebagai anak gembala kambing domba. Ya, sekaligus dia juga sebagai gembala. Ya, dia gembala, pernah menjadi gembala kambing domba. Bahkan yang kemudian saudara-saudaraku, dia juga diangkat oleh Tuhan dari tengah-tengah kawanan dombanya untuk menjadi gembala bagi bangsa Israel. Kalimat-kalimat Daud, pernyataan-pernyataan Daud di dalam Mazmur 23 ini saudaraku, saya akan bahas kepada saudara beberapa tema-tema pokok, beberapa tema-tema penting yang harus kita mengerti dan kita mengetahui. Mungkin selama ini Mazmur ini kita membacanya sambil lalu, bahkan kita menyanyikannya sambil lalu. Tetapi Mazmur 23 ini memiliki makna yang begitu dalam. Setiap katanya, setiap frasanya, setiap kalimat di dalam ayat-ayat di dalam Mazmur 23 ini memiliki pengertian, makna yang luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, pada saat kesempatan ini
saya akan memberikan tema dari khotbah ini. Yang pertama, di dalam pertemuan yang pertama ini adalah temanya Tuhan adalah gembalaku. Jadi tema yang saya bahas adalah pertama-tama dalam pertemuan ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud sendiri berkata Tuhan adalah gembalaku. Kenapa dia berkata Tuhan adalah gembalaku? Karena Daud tahu persis bagaimana menjadi seorang gembala, bagaimana tanggung jawab seorang gembala, bagaimana pekerjaan seorang gembala. Dia tahu. Sehingga ketika dia dipercayakan menjadi gembala, sejak dia dari rumah ayahnya menjadi gembala kambing domba, hingga diangkat oleh Tuhan menjadi gembala bagi bangsa Israel. Sekarang dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Saudaraku, apa makna dari perkataan Daud, dari kalimat Daud yang berkata Tuhan adalah gembalaku? Melalui kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada saudara arti, makna yang sangat dalam dari kata Tuhan adalah gembalaku. Yang pertama adalah kepemilikan Tuhan atas dombanya. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, maka Daud sedang berkata bahwa aku adalah Daud sebagai dombanya, milik kepunyaan Tuhan. Jadi pada waktu Daud mengucapkan kalimat, mengucapkan kata pengakuan di hadapan Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, saat yang bersamaan dia telah berkata, dia mengakui bahwa aku adalah domba Tuhan dan sekaligus aku adalah milik kepunyaan Tuhan. Daud adalah mantan gembala kambing domba milik keluarganya. Dia bukan gembala upahan, dia bukan gembala sewaan, dia gembala kambing domba dari miliknya dan dari milik keluarganya sendiri. Dia pemilik domba-domba yang ia gembalakan. Dia adalah domba dan Tuhan yang menjadi pemilik atas dia. Sama ketika dia menggembalakan kambing dombanya, domba-domba yang digembalakan itu adalah miliknya. Domba-domba yang dia gembalakan itu adalah kepunyaannya. Dan ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, dia sedang berkata, aku milik Tuhan, aku kepunyaan Tuhan. Jadi pengertian yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, adalah Daud sedang berkata tentang kepemilikan Tuhan atas Daud, atas dombanya. Tuhan yang memilih Daud menjadi raja, menggantikan Saul. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam 1 Samuel 15 ayat 28. Ketika Saul melanggar perintah Tuhan, maka datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Dia berkata bahwa kerajaan telah dikoyakkan Tuhan, jabatan raja dari Saul, dan diberikan kepada orang yang lebih baik daripadanya. Saya yakin bahwa orang yang dimaksud adalah Daud. Itulah sebabnya Tuhan melalui Nabi Samuel, Daud diurapi dan diangkat, dipilih oleh Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel. 1 Samuel pasal 16 ayat 12 sampai 13. Dan hal itu menjelaskan bahwa Daud adalah milik Tuhan. Daud adalah kepunyaan Tuhan karena Tuhan yang memilih dia, Tuhan yang mengangkat dia, dan Tuhanlah yang memberikan pengurapan atas Daud melalui Nabi Samuel, yaitu menjelaskan bahwa Daud adalah milik Tuhan, kepunyaan daripada Tuhan. Pada Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 berkata, Yesus berkata, ia adalah gembala yang baik bagi saya dan saudara. Yesus adalah gembala yang baik bagi domba-domba tebusannya. Yesus adalah gembala yang baik bagi umat-umat tebusannya. Berarti saudaraku, kalau Yesus adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya, berarti kita adalah milik Yesus.
Jadi arti dari Tuhan adalah gembalaku adalah berbicara tentang kepemilikan Tuhan atas dombanya, atas Daud, atas saya dan saudara. Kita milik Yesus sebagai gembala agung. Kenapa? Karena Ia telah membeli kita. Ia telah menebus kita. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darahnya sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata melalui Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dan pasal yang ke-7 ayat 23 berkata bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh darahnya sendiri. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 hingga 19. Jadi kita dibeli dengan darah Yesus. Kalau kita sudah dibeli oleh darah Yesus, berarti kita kepunyaan Yesus. Katakan amin, saudaraku. Gak mungkin saudara membeli handphone, membeli motor, membeli mobil, tetapi orang lain yang memilikinya. Ya kan? Gak mungkin saudara menikah, lalu istri saudara orang lain yang memilikinya. Wah, itu bisa berantem itu. Itu bisa terjadi perang dunia itu. Ya. Saudara yang menikah, maka istri atau suami saudara adalah yang memilikinya. Saudara beli mobil, saudara beli rumah, saudara beli handphone, saudara beli apa saja, beli emas, beli cincin, dan itulah milik saudara. Sama ketika Yesus membeli kita dengan darahnya, membeli kita dengan kematiannya, itu menjelaskan bahwa kita adalah milik Yesus. Kita kepunyaan Yesus. Dan ketika Daud dipilih, diangkat, diurapi oleh Tuhan menjadi raja, berarti Daud adalah milik Kristus, milik Tuhan, milik Allah Bapa di sorga. Sehingga ketika itu Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, karena Daud tahu bahwa Daud adalah milik Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saya dan saudara adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan yang begitu indah dan begitu spesial. Katakan amin, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, jangan sia-siakan kehidupan saudara. Anda begitu berharga, Anda begitu spesial, Anda begitu istimewa. Kenapa? Karena Anda adalah milik Tuhan. Oh, haleluya. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik orang lain, saudaraku. Bukan milik siapapun. Yesus Kristus Tuhan, pemilik atas hidup saudaraku. Itu yang pertama. Yang kedua, apa arti dari Tuhan adalah gembalaku? Yaitu kepemimpinan Tuhan atas dombanya. Ketika Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah gembalaku, menjelaskan bahwa Tuhan sepenuhnya menjadi pemimpin dalam hidup Daud. Oh, haleluya. Domba itu hewan yang kurang pintar. Domba itu hewan yang kurang cerdas. Ya kan? Tidak mampu menuntun dirinya sendiri dengan baik, saudara. Domba itu gampang tersesat. Ya. Domba itu gampang terhilang, gampang terjatuh, bahkan gampang lupa. Bahkan yang lebih mengerikan, domba itu gampang jadi mangsa dari predator. Gak bisa melindungi diri sendiri. Domba itu begitu lemah, sehingga gampang sekali bisa dimangsa oleh binatang-binatang buas. Nanti Bapak Ibu baca dalam Yesaya 53 ayat 6, Yeremia pasal 50 ayat 6, Yeskiel 34, 16, Lukas 15 ayat 4. Saudara di rumah boleh membaca ayat-ayat itu. Itulah sebabnya, karena Daud tahu ya, bahwa domba itu lemah, domba itu kurang cerdas, domba itu gampang tersesat, gampang terhilang, gampang terjatuh, bahkan gampang dimangsa oleh binatang-binatang buas atau predator. Itulah sebabnya Daud perlu dipimpin, diarahkan, dituntun oleh Sang Gembala, yaitu Tuhan Allah Bapa. Daud perlu dibimbing, Daud perlu diarahkan, Daud perlu dituntun agar dia tidak tersesat, agar dia tidak terhilang, agar dia tidak terjatuh, agar dia tidak gagal menjadi raja bagi bangsa Israel.
Makanya dia berkata, Tuhan, Engkau adalah gembalaku. Aku dombamu Tuhan. Aku lemah tanpa Tuhan. Aku tidak bisa tanpa Tuhan. Aku tersesat tanpa Tuhan. Aku tidak cerdas tanpa Tuhan. Aku tidak mampu tanpa Tuhan. Aku tidak punya keahlian tanpa Tuhan. Aku tidak berhasil tanpa Tuhan. Tuhan gembalaku, tuntun aku, pimpin aku, arahkan aku, sehingga aku berhasil menjadi raja bagi Israel. Luar biasa kan? Sehingga Tuhan menjadi gembala atas Daud. Daud menyadari bahwa tanpa pimpinan Tuhan, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa arahan Tuhan, ia tidak akan mampu, bahkan tidak akan berhasil menjalankan kepemimpinannya atas bangsa Israel. Kita pun demikian, saudaraku. Kita bagaikan domba tanpa gembala. Kita bagaikan domba yang tersesat dan berjalan semaunya. Yesaya 53 ayat 6 berkata, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Begitulah kehidupan kita tanpa Tuhan. Tanpa penggembalaan Tuhan. Tanpa kepemimpinan Tuhan atas kita. Kita sesat, kita terhilang. Kita berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Bahkan dalam Yesaya 50 ayat 6, Yeremia pasal 50 ayat 6 berkata, umatku tadinya seperti domba-domba yang hilang. Mereka dibiarkan sesat oleh gembalanya, dibiarkan menggembala di gunung-gunung dan lupa tempat pembaringannya. Itulah domba tanpa gembala. Hilang, tersesat, bahkan lupa tempat pembaringannya. Kenapa? Karena tidak ada gembala yang menuntun. Tidak ada gembala yang memimpin, yang mengarahkan. Begitulah hidup kita tanpa Tuhan. Makanya ada firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya maut. Kenapa? Karena tidak ada gembala atau pemimpin yang menuntun dan mengarahkan. Jadi Daud tahu betul persis bagaimana hidup tanpa Tuhan, bagaimana hidup tanpa gembala. Daud tahu betul, tahu persis bagaimana domba-domba itu kalau tidak digembalakan, itu pasti habis, binasa. Itu pasti hilang, tersesat. Itu pasti akan mati. Daud ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, dia sedang berkata, Tuhan, ini aku, dombamu. Pimpin aku Tuhan, agar aku berhasil dalam pekerjaanku, agar aku sukses dalam perjalananku, agar aku berhasil memimpin bangsa ini, agar aku berhasil sukses menjalani tugas-tugas saya, supaya sesuai dengan kehendak dan jalan Tuhan. Tetapi, saudaraku, kita telah terhilang oleh dosa. Dulu sebelum kita mengenal Tuhan, dulu sebelum kita digembalakan Tuhan, dulu kita sebelum menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh, kita telah hilang oleh dosa. Terjatuh ke dalam berbagai-bagai macam kejahatan di dunia ini. Tersesat dari jalan kebenaran, bahkan mengalami maut dan kebinasaan akibat upah dosa kita. Banyak yang tersesat, banyak yang memilih jalan kebinasaan, banyak yang hidup di dalam kegelapan, banyak yang hidup dalam dosa-dosa dan berbagai kejahatan-kejahatan. Banyak yang tersesat, banyak yang keluar dari jalan kebenaran, banyak yang menyimpang dari jalan kebenaran. Tetapi kita bersyukur kepada Yesus Kristus, Gembala Agung kita. Ia telah datang ke dalam dunia untuk menggembalakan kita, untuk mencari kita yang terhilang, untuk mengangkat kita yang terjatuh, untuk membawa kita pulang yang tersesat, dan menyelamatkan kita dari maut akibat dosa kita. Itulah Tuhan Allah kita. Bayangkan kalau Tuhan Yesus Gembala Agung tidak datang ke dalam dunia, yang jatuh tetap jatuh, yang hilang tetap hilang, yang tersesat tetap tersesat, ya, yang dimangsa tetap dimangsa, yang binasa tetap binasa. Tetapi syukur kepada Tuhan Gembala kita. Mari kita juga berkata seperti Daud, Tuhan adalah gembalaku, Yesus gembalaku yang baik. Engkau gembalaku Tuhan, mencari aku yang terhilang, mengangkat aku yang terjatuh. Ini Tuhan,
Menyelamatkan aku yang berdosa ini Tuhan. Mengembalikan aku ke jalan yang benar Tuhan. Tuhan gembalaku. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Itulah sebabnya dalam Yesaya 34 ayat 16 berkata, gembala yang baik, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Inilah yang dilakukan oleh Allah sebagai gembala yang baik bagi kita, bagi umatnya, bagi Daud, bagi saya dan bagi saudara. Dalam perumpamaan tentang domba yang terhilang dalam Lukas pasal 15 ayat 1-7 di sana dikatakan bahwa ketika gembala itu dia mengalami kehilangan satu ekor domba saja, maka gembala itu yang memiliki domba 100 ekor, lalu satu ekor hilang. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala itu? Yesus Kristus apa yang dilakukan? Ia meninggalkan yang 99 ekor itu, dan ia pergi mencari dan menemukan yang satu ekor itu. Dan ketika ia menemukannya, ia gembira, ia bersuka cita, ia bawa pulang saudaraku, dan bergabung lagi dengan yang ke-99 ekor. Ini gembala yang baik. Yesus, dia datang dari surga mencari kita yang terhilang, dan ia menemukan kita, dan ia sekarang menempatkan kita bersama-sama dengan domba-domba yang lain. Gembala itu adalah Yesus, dan domba yang hilang dan ditemukan itu adalah saya dan saudara. Katakan amin. Hari ini saudaraku, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa saya dan saudara telah dicari dan telah ditemukan oleh Tuhan. Biarkan dirimu ditemukan oleh Tuhan, karena ketika kau ditemukan oleh Tuhan, engkau akan mengalami penggembalaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa saudaraku. Oh haleluya. Ada yang hilang selama ini, ya kan? Bukan hilang dompet. Hilang dompet itu nggak masalah. Hilang uang nggak masalah. Ya, bisa diganti. Hilang jabatan tidak masalah. Ya. Apalagi hilang kedudukan nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai kau hilang iman, hilang pengharapan. Ya. Jangan sampai kau hilang semangat mencari Tuhan. Jangan engkau hilang kebenaran. Jangan. Jangan engkau hilang Tuhan. Jangan. Jangan engkau hilang di hadapan Tuhan, saudara. Dunia ini akan hilang binasa. Tetapi biarkan dirimu terus ditemukan oleh Tuhan. Jangan sampai kau hilang di hadapan Tuhan. Haleluya, saudara. Ya. Ada yang hilang pengharapan hari-hari ini? Kembalilah. Ada yang hilang iman? Kembalilah, saudara. Atau ada yang lebih susah, saudara. Lebih susah, dia kehilangan dompetnya, dia sangat susah, ya, ketika dia kehilangan iman. Banyak orang lebih susah kehilangan jabatannya daripada kehilangan imannya. Ya kan? Saya mau katakan, dunia ini boleh hilang, tapi jangan sampai imanmu hilang kepada Tuhan. Yang ketiga, makna dari kata Tuhan adalah gembalaku, yaitu kepedulian Allah kepada dombanya. Pengakuan Daud, Tuhan adalah gembalaku, mengandung makna kepedulian atau perhatian seorang gembala kepada domba-dombanya. Oh haleluya. Sebagai gembala, sebagai mantan gembala kambing domba, Daud tahu betul bagaimana kepedulian, bagaimana kasih sayang, bagaimana perhatian penuh yang diberikan seorang gembala kepada domba-domba yang ia gembalakan. Saudaraku, seorang gembala, ia bisa tidak tidur semalaman untuk menjaga kawanan domba, untuk memastikan domba-dombanya tidur dengan aman, tidur dengan nyaman, tidur dengan tenang. Ya, ia bisa berjaga-jaga semalaman hanya memastikan bahwa dombanya adalah dalam kondisi aman. Itulah gembala. Itu kepedulian, itu kasih sayang seorang gembala. Seorang gembala yang baik, ia bisa menantang maut, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan domba-dombanya dari predator. Daud pernah melakukan itu sebagai seorang gembala. Pernah. Saudaraku, kalau nanti Bapak Ibu membaca dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 36. Demi menyelamatkan domba-dombanya,
Daud pernah bertarung dengan singa dan beruang. Ketika domba-dombanya mau diterkam oleh binatang buas tersebut, Daud mengejar, Daud menghajar, bahkan membunuh binatang buas tersebut dan melepaskan domba-dombanya dari mulut singa dan beruang. Ia bisa bertarung dengan maut, bertarung dengan binatang buas demi menyelamatkan domba-dombanya. Ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, Daud sudah berkata bahwa Tuhan, Engkau Allah yang peduli, gembala yang peduli, gembala yang mengasihi, gembala yang memberikan kasih sayang kepadaku. Karena Daud tahu bagaimana seorang gembala memperhatikan, mengasihi, menyayangi, mempedulikan domba-domba gembalaannya. Luar biasa, saudaraku. Jadi pada waktu Daud memandang kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, Engkau gembalaku, Engkaulah yang sangat peduli kepadaku, Engkau mengasihi aku. Daud tahu bagaimana kasih sayang gembala dengan dombanya. Itu luar biasa. Hal ini dialami oleh Daud dalam penggembalaan Tuhan. Kerap kali Daud diselamatkan oleh Tuhan dari tangan musuh-musuhnya. Ini kepedulian Tuhan sebagai gembala agung atas Daud. Bahwa Tuhan banyak sekali menyelamatkan Daud. Tuhan banyak sekali membebaskan Daud dari musuh-musuhnya. Tuhan pernah membebaskan Daud dari Goliat. Kalau kita melihat secara kasat mata, antara Daud dan Goliat, kalau mereka berkelahi, pasti Daud akan kalah. Tetapi lihat, Daud menang pada waktu itu bukan karena kekuatan Daud, bukan karena kehebatan Daud, bukan karena keahlian Daud, bukan, tetapi karena Daud dibela, disertai, diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga Daud berkata, Engkau menentang barisan bangsa Israel, tetapi aku akan melawan engkau, menghadapi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel. Daud pernah diselamatkan oleh Tuhan dari bangsa Filistin. Daud pernah diselamatkan, dibebaskan Tuhan dari mertuanya Saul yang ingin membunuh Daud. Daud pernah diselamatkan, dibebaskan oleh Tuhan dari tangan anaknya Absalom dan orang-orang yang mengkhianati Daud. Makanya Daud berkata, Tuhan, Engkau gembalaku. Engkau yang begitu peduli kepada saya. Ketika saya susah, ketika saya menderita, ketika saya di dalam maut, ketika saya di dalam pergumulan, ketika saya di dalam berbagai persoalan, kasih sayang Tuhan, kepedulian Tuhan yang menyelamatkan aku. Ia menyadari, Daud menyadari ia lemah, maka ia butuh Tuhan sebagai gembala. Daud menyadari ia tidak mampu. Daud menyadari banyak musuhnya, tetapi dia eksis, dia berhasil, dia kuat. Kenapa? Karena kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan yang begitu dahsyat atas Daud. Saudaraku, bagi kita, bagi saya dan saudara, Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Katakan amin, saudaraku. Ia peduli dan sangat mengasihi kita. Yesus rela mati bagi kita untuk menyelamatkan kita dari maut. Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari upah dosa. Bahkan Yohanes pasal 10 ayat 11 berkata, Yesus adalah gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Luar biasa. Belum tentu seseorang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Belum tentu seseorang memberikan nyawanya bagi teman-temannya. Belum tentu. Tetapi Yesus, ia datang dari sorga ke dalam dunia. Ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi saya dan saudara. Kenapa? Karena ia gembala yang mengasihi saya dan saudara. Ya kan? Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu karena kasih Allah. Allah peduli kepada saya dan saudara. Sehingga saya ulang lagi dalam Yeskiel 34 ayat 16.
Yang hilang akan kucari, kata Tuhan. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan. Serta yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yesus peduli ketika engkau lemah. Yesus peduli ketika engkau sakit. Ketika engkau dalam masalah. Ketika engkau berbeban berat. Ketika engkau dalam pergumulan. Ketika engkau dalam berbagai pergumulan persoalan hidup. Tuhan peduli kepada saya dan saudara. Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Dan ia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena ia gembala yang baik, yang begitu peduli dan mengasihi saya dan saudara. Yang terakhir, makna dari kata Tuhan adalah gembalaku adalah yang keempat, yaitu keakraban seorang gembala dengan dombanya. Jadi makna Tuhan adalah gembalaku adalah ada makna keakraban. Ada makna kedekatan, ada hubungan relasi yang begitu kuat di dalamnya. Tak bisa dipungkiri bahwa hubungan gembala dengan domba sangat akrab, saudara. Sangat akrab. Hubungan ini tercipta kenapa? Karena selain perhatian gembala kepada domba, juga karena setiap hari mereka bertemu dan bersama, ya. Setiap hari gembala dan domba itu bertemu setiap hari, bersama-sama setiap hari, menghabiskan waktu setiap hari seperti orang pacaran, bahkan lebih. Kalau berpacaran, saudaraku bisa bertemu seminggu 2 kali kalau jaraknya jauh, atau seminggu 3 kali, ya kan. Sedangkan gembala dengan domba, mereka menghabiskan waktunya setiap hari bersama-sama. Ya, setiap hari bersama-sama. Mereka begitu intim, mereka begitu akrab, mereka begitu karib, saudara. Jadi ketika Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, Daud sudah berkata begini, Tuhan, Engkau dan saya begitu akrab. Tuhan Yesus memberikan gambaran. Gambaran kekuatan gembala, kedekatan gembala dengan domba-dombanya. Nanti Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 10, ya, ayat 1 sampai 4. Keakraban atau kedekatan gembala dengan domba itu, Yesus memberikan ciri-cirinya, ya, bahwa seorang gembala yang akrab dengan domba-dombanya, gembala itu memberikan nama kepada setiap dombanya, ya kan? Kalau domba betina dikasih nama, entah namanya si Sarah misalnya, domba Sarah, domba Wati, ya kan? Ya, entah kalau laki-laki atau jantan dikasih apa namanya, domba Charles, ya namanya dikasih Charles, Felix, dikasih siapa lagi, Abraham dan macam-macam, saudaraku, ya. Ya, nama-nama keren. Kenapa dikasih nama? Karena mereka begitu dekat. Ketika dia memanggil, dia berkata, domba Abraham datang, gitu ya. Domba Sarah datang. Dan dia tahu ketika dia memanggil Sarah, kalau yang datang Wati, dia tahu, kau bukan Sarah, kau Wati, ya kan begitu. Dia begitu memahami dan mengenal karena mereka begitu dekat, ya. Ketika dipanggil Wati, datang di Abraham, dia bilang, kamu bukan si Wati, kamu si Abraham, ya. Kenapa? Mereka saling mengenal, ya. Bahkan kemudian, saudaraku, kemudian domba itu bisa mengenal dan menghafal, ya, nama-nama dombanya, dan domba-domba itu juga mengenal suara daripada gembalanya. Mereka bisa membedakan di ayat yang keempat. Jadi kalau gembalanya manggil Charles, dia berkata, itu gembala kita sudah datang, ya. Itu gembala kita sudah datang memanggil kita. Ya kan? Tapi kalau gembala yang lain atau suara yang lain, mereka berkata, itu bukan suara gembala kita. Bahkan mereka tidak mau mendengar. Mereka tidak akan nurut. Kenapa? Karena itu suara asing. Jadi hubungan gembala dengan domba begitu dekat, saudara. Luar biasa. Nah, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, artinya bahwa antara Tuhan dengan Daud memiliki hubungan yang begitu karib. Itulah sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Ini luar biasa. Ya. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia.
Daud yang takut akan Tuhan, setiap hari ia bergaul dengan Tuhan, setiap hari ia bertemu dengan Tuhan, setiap hari ia berjumpa dengan Tuhan, setiap hari ia bersekutu dengan Tuhan. Bahkan saking dekatnya mereka, setiap hari Tuhan memberitahukan janjinya kepada Daud. Tuhan memberitahukan jalannya kepada Daud. Kenapa? Karena hubungan mereka begitu dekat. Saudara, kita sebagai domba Kristus, kita pun memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Seperti ranting yang melekat kepada pokok. Yohanes pasal 15 ayat 1 di sana berkata bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Antara ranting dengan pokok itu begitu dekat. Begitulah kita dengan Tuhan. Begitulah kita dengan gembala kita. Hubungan kita begitu dekat, bagaikan pohon anggur, pokok anggur dengan ranting-rantingnya. Bahkan seperti anak dengan bapaknya, dikatakan kita berkata kepada Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Begitu berdekat hubungan ayah dengan anak, saudara. Yang punya anak pasti tahu bagaimana hubungan antara orang tua dengan anak begitu luar biasa. Bahkan di dalam ayat yang lain berkata bahwa Tuhan menggendong kita. Itu dahsyat sekali. Tuhan menggendong kita karena kita begitu dekat. Nah, saudaraku, bahkan ia mendengar ketika kita berseru, ketika kita memanggil, Tuhan mendengar. Tuhan memberikan telinganya untuk mendengar suara kita. Dengan hubungan saudara, jagalah hubungan dengan Tuhan. Bangunlah hubungan dengan Tuhan. Bangunlah persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita setiap hari, kita bisa bergaul karib dengan Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, hendaklah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat kesempatan ini. Tuhan adalah gembalaku. Artinya bahwa Tuhan adalah pemilik atas hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, artinya bahwa Tuhanlah pemimpin dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, artinya Tuhan peduli atas kita. Tuhan adalah gembalaku, artinya Tuhan begitu dekat dengan kita. Hendaklah kebenaran firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.